Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like dan komen. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman. Tempat kita melepas penat, menangis diam-diam, tertawa tanpa ragu. Dan rumahku, di mata orang luar, adalah gambaran sempurna dari itu semua. Namaku Nadira. Usia 34 tahun. Seorang penulis, lepas yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Suamiku, Faris, lelaki berusia 38 tahun, adalah pria yang dalam diamnya menyimpan banyak kebaikan. Ia bukan tipe romantis yang suka memberi bunga atau kejutan, tapi setiap pagi ia menyeduh kopi untukku. Itu sudah cukup. Kami menikah hampir 10 tahun. Pernikahan kami tidak mewah, tapi hangat. Kami hidup sederhana di rumah 2 lantai peninggalan almarhum ayahku. Tidak besar, tapi cukup untuk kami bertiga. Aku, Faris, dan putri kecil kami Lana, yang baru menginjak usia 9 tahun. Lalu, 1 tahun lalu, ibuku Bu Ratna tinggal bersama kami. Ia sempat mengalami stroke ringan, dan aku tidak tega membiarkannya tinggal sendiri. Faris menyambut keputusan itu dengan senyum. Ia bahkan menyiapkan kamar di lantai bawah, agar ibuku tidak perlu naik tangga. Semua ibu adalah ratu, katanya saat itu, termasuk ibumu. Hubungan Faris dan ibu menurutku luar biasa baik. Mereka sering menonton acara favorit bersama di ruang tengah, berdiskusi soal resep, bahkan main catur sambil menunggu aku selesai bekerja. Kadang aku tertawa sendiri melihat mereka berdebat soal jenis kopi paling enak. Dan Lana. Ia lebih lengket ke neneknya daripada padaku. Setiap pagi, ia akan bangun dan langsung mencari nenek di dapur. Kadang aku merasa cemburu, tapi juga lega. Aku tahu Lana tumbuh di rumah yang penuh kasih. Hidupku terlihat sempurna, suami penyayang, ibu yang mulai sehat kembali, anak yang ceria dan pintar. Tidak ada yang terasa janggal, sampai satu malam itu. Aku baru selesai mandi dan hendak menuju kamar tidur. Saat lewat ruang tengah, aku melihat Faris dan ibu sedang tertawa bersama. Ibu duduk bersandar di kursi, Faris di sebelahnya. Jarak mereka cukup dekat, tapi aku tak berpikir aneh. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Aku mendengar Faris berkata, "Jangan bilang-bilang ke Nadira, nanti dia ngambek." Lalu ibu menimpali sambil tertawa pelan. "Iya, nanti dia salah paham lagi." Aku tersenyum kecil. Mungkin mereka sedang membicarakan sesuatu untuk ulang tahunku minggu depan. Tapi, entah kenapa, nada tawa mereka terdengar lain. Sedikit terlalu ringan, sedikit terlalu rahasia. Tapi aku mengabaikannya. Karena malam itu, aku masih percaya bahwa tak ada apapun yang perlu dicurigai dari 2 orang yang paling aku cintai di dunia ini. Tapi kepercayaan ternyata bisa retak tanpa suara. Ia tak selalu hancur dengan ledakan. Kadang hanya cukup bisikan kecil yang menempel di kepala, dan tinggal di sana diam-diam. Sejak malam itu aku mulai lebih banyak memperhatikan. Awalnya, aku hanya merasa ada yang berubah. Faris dan ibu mulai lebih sering berada di ruang yang sama, meski aku tidak di sana. Misalnya, saat aku sedang mengurung diri di kamar kerja untuk deadline tulisan, mereka berdua sering terdengar tertawa dari dapur. Bukan hal aneh, tapi rasanya mulai terlalu sering. Lalu hal-hal kecil mulai terasa, seperti duri. Ibu mulai membatalkan rencana-rencanaku secara sepihak, lalu bilang Faris sudah setuju. Seperti saat aku ingin mengajak keluarga keluar kota untuk liburan singkat. Ibu gak kuat perjalanan jauh, katanya lembut. Dan Faris juga bilang, lebih baik di rumah saja. Kasihan Lana kalau kecapekan. Aku bingung. Seingatku, Faris malah yang pertama kali mengusulkan rencana itu. Tapi ketika kutanyakan langsung pada Faris, ia hanya mengangguk pelan. "Ya, ibu memang enggak enak badan, Dir. Kita tunda dulu ya." Aku mengangguk, mencoba mengerti. Tapi hatiku terasa seperti ditarik pelan-pelan dari semua keputusan rumah. Ini, suatu sore,
ketika aku sedang melipat cucian di kamar Lana, anakku muncul sambil membawa gambar buatannya. Nih Mama, aku gambar kita semua. Di kertas itu ada 4 orang. Aku, Lana, Ayah, dan Nenek. Semua berdiri berdampingan, tapi aku berdiri paling jauh. Aku tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa perih yang aneh. Lana sayang Mama kan? Tanyaku pelan. Iya, katanya cepat. Tapi Ayah sama Nenek suka lucu kalau ngobrol. Sering main bareng juga waktu Mama kerja. Tapi Nenek bilang, jangan bilang ke Mama. Aku menahan napas. Nenek bilang apa? Lana menjawab polos. Nenek bilang, jangan kasih tahu Mama kalau Ayah suka datang ke kamar Nenek malam-malam. Soalnya, Mama bisa marah. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Aku mencoba tersenyum, menahan amarah dan ketakutan yang mulai naik ke dada. Mungkin Ayah cuma bantuin Nenek ambil obat ya sayang? Iya, mungkin, jawab Lana sambil kembali asyik dengan mainannya. Aku tidak melanjutkan pertanyaan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan kemungkinan yang tak pernah mau kupikirkan. Apa iya Faris hanya membantu mengambil obat? Apa iya semua tawa itu wajar? Semua bisik-bisik itu hal biasa? Atau aku sedang mulai kehilangan rumahku sendiri? Aku duduk di ranjang sambil memeluk lutut. Suara dari ruang tengah sudah sunyi. Tapi di dalam dadaku, ada kegaduhan yang tidak bisa diredam. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa aman di dalam rumahku sendiri. Aneh, bukan? Rumah ini adalah tempat aku dibesarkan, tempat aku tumbuh bersama suara ibu, aroma dapur, dan bayang-bayang kenangan masa kecil. Tapi malam itu, semua berubah. Rumah ini tidak lagi terasa seperti milikku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku duduk di meja makan, menatap 2 cangkir kopi yang masih mengepulkan uap. 1 untukku, 1 untuk Faris. Tapi kali ini, ada 1 cangkir lain di antara kami. Milik ibu. Ia sudah duduk lebih dulu. Wajahnya tenang, seolah tidak ada yang aneh. Tidurmu nyenyak, Dir? Tanyanya sambil menyeruput kopi. Aku hanya mengangguk. Aku tidak bertanya tentang yang dikatakan Lana semalam. Belum, aku masih butuh bukti atau pembenaran. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengamati dengan diam, bukan sebagai istri atau anak, tapi sebagai seseorang yang tidak ingin dibohongi lagi. Setiap gerak tubuh, setiap lirih percakapan mulai terasa ganjil. Malam hari, ketika semua tertidur, aku diam-diam masuk ke kamar ibu. Aku mencari sesuatu, apapun, yang bisa menjelaskan semua ini. Mungkin aku berharap tidak menemukan apa-apa. Mungkin aku ingin membuktikan bahwa aku hanya terlalu curiga. Tapi di balik tumpukan buku doa dan syal hangat di dalam laci, aku menemukan sesuatu. Sepotong kertas kecil, disobek dari halaman buku, ditulis dengan pulpen hitam. Tulisan tangan ibu. Aku hafal benar lengkung hurufnya. Maafkan aku karena masih memikirkanmu setiap malam. Tapi aku tak bisa membohongi perasaanku sendiri. Bahkan setelah Nadira menikah denganmu, aku tetap berharap Tuhan membalikkan semuanya. Kadang aku merasa berdosa, tapi lebih berdosa lagi jika berpura-pura tak merasa apa-apa. Tanganku bergetar. Aku ingin percaya itu bukan untuk Faris. Tapi siapa lagi? Esok harinya, aku menahan diri untuk tidak menangis. Aku memilih mengajak Lana keluar rumah. Kami pergi ke taman, lalu makan es krim kesukaannya. Aku ingin waktu berhenti hanya di momen itu, di mana hidup masih terasa sederhana. Saat pulang, aku membuka pintu pelan-pelan. Rumah sepi. Aku mengendap menuju ruang tengah. Dan di sanalah mereka, Faris dan ibu. Duduk terlalu dekat, bahu bersentuhan. Mereka tidak menyadari, aku berdiri di balik pintu. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan mencurigakan, tapi keheningan mereka berbicara lebih banyak daripada ribuan kata. Aku melangkah mundur, masuk kamar, kunci pintu. Aku tidak menangis, tidak juga marah. Aku hanya duduk diam, karena ini bukan lagi tentang bukti, tapi tentang keyakinan yang sudah tak bisa diselamatkan. Aku sadar, aku sedang melihat rumahku sendiri perlahan-lahan berubah menjadi asing. Dan aku, si pemiliknya,
mulai tidak tahu harus berdiri di mana. Malam itu, aku tidak makan malam. Faris sempat mengetuk pintu, bertanya lembut dari balik pintu kayu. "Dir, kamu kenapa? Ayo makan dulu, ibu masak kesukaanmu." Aku hanya menjawab, "Nggak lapar." Dan itu bukan bohong. Perutku memang tidak bisa mencerna apapun sejak kertas tulisan tangan ibu itu kutemukan. Besoknya, aku putuskan untuk bicara. Bukan pada Faris, bukan juga pada ibu, tapi pada diriku sendiri. Aku butuh ruang untuk berpikir. Jadi pagi itu, aku pamit sejenak, katanya hendak ke kafe langganan untuk kerja. Tapi sebenarnya aku duduk di dalam mobil cukup lama tanpa kemana-mana, mencoba mengurai satu benang yang sudah kusut sejak lama. Saat itu aku sadar, aku mungkin selama ini terlalu sibuk menjaga rumah, sampai lupa menjaga diriku sendiri. Aku terlalu percaya, terlalu baik, terlalu ingin semuanya terlihat utuh. Dan barangkali, itu yang membuat mereka merasa mereka bisa sembunyi di balik kebaikanku. Hari itu, aku mengambil satu keputusan. Aku akan mencari tahu semua yang mereka sembunyikan, tanpa konfrontasi, tanpa amarah, dengan cara yang tenang, tapi pasti. Malamnya, aku pura-pura tertidur lebih awal. Kupadamkan lampu kamar, tapi aku tidak benar-benar tidur. Aku hanya menunggu. Jam 11 malam, aku dengar suara langkah pelan melewati lorong rumah. Aku menahan napas. Seseorang mengetuk pintu kamar ibu. 1 kali, 2 kali, lalu pintu terbuka. Aku mengintip dari celah pintu kamar yang kubuka sedikit sebelumnya. Faris masuk ke kamar ibu. Tidak sampai semenit kemudian, pintu tertutup rapat kembali. Sunyi. Tapi malam tak pernah sepi bagi hati yang curiga. Aku tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu itu. Tapi cukup. Aku tidak butuh lebih banyak bukti untuk tahu. Rasa hormat sudah bergeser, batas-batas sudah dilanggar, dan aku sudah tidak tahu siapa yang masih bisa kusebut keluarga. Paginya aku menyiapkan sarapan seperti biasa, senyum seperti biasa. Faris mencium keningku. Ibu menanyakan kabar pekerjaanku. Lana bercerita tentang teman-temannya di sekolah. Tapi hanya aku yang tahu, hatiku sedang mempersiapkan perpisahan. Aku tahu, aku tak bisa lagi membiarkan ini menjadi rahasia yang mereka simpan berdua. Tapi sebelum aku bicara, aku ingin mereka tahu seperti apa rasanya kehilangan tanpa mereka sadari. Karena mulai hari itu, aku sudah bukan Nadira yang sama. Aku tak lagi bertanya, tak lagi mencari alasan, tak lagi menunggu mereka menjelaskan sesuatu yang sejak awal tak pernah mereka anggap salah. Hari-hari berikutnya, aku hidup seperti hantu di rumahku sendiri. Ada, tapi tidak benar-benar hadir. Mendengar, tapi tidak ingin tahu lebih banyak. Melihat, tapi menahan diri untuk tidak menatap terlalu dalam. Dan yang paling menyakitkan, aku tetap memasak untuk mereka, menyambut senyum mereka, menjadi istri dan anak yang baik di mata mereka. Padahal hatiku sudah memutus semua ikatan, satu persatu dalam diam. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Aku menemukan foto lama saat sedang membereskan laci bawah lemari buku. Foto ayahku dan ibuku. Mereka berdiri berdua di teras rumah lama, tertawa bahagia. Ayah memeluk ibu dari samping. Wajah mereka jujur, hangat, nyata. Aku memandang lama foto itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya, seandainya ayah masih hidup, akankah ini semua terjadi? Lalu aku teringat satu kalimat yang pernah ayah katakan padaku saat aku kecil. Kalau suatu hari kamu terluka, nak, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Tanyakan dulu, kenapa kamu tidak melindungi dirimu sendiri? Malam itu aku tidak menangis. Tapi aku duduk cukup lama dengan satu keputusan bulat. Aku akan pergi, meninggalkan rumah ini, tapi tidak dalam kemarahan, melainkan dalam keheningan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tidak ingin menjadi orang yang merusak, meski aku yang disakiti. Besok pagi,
Sebelum siapapun bangun, aku menyiapkan koper kecil. Isinya sederhana, pakaian secukupnya, beberapa buku catatanku, dan foto Lana waktu bayi. Aku tinggalkan. Surat di atas meja makan. Surat untuk Faris. Dan satu lagi, untuk ibu. Aku tidak menuliskan kemarahan di sana, hanya satu kalimat yang kutulis untuk masing-masing, untuk Faris. Terima kasih sudah membuatku merasa dicintai, meski hanya sementara. Untuk ibu, aku anakmu. Tapi aku juga perempuan. Dan aku tahu rasanya kehilangan martabat dalam diam. Aku mencium kening Lana yang masih tertidur. Lalu aku melangkah keluar, tanpa suara, tanpa pamit. Hari masih gelap, udara dingin. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas, meski dengan dada yang hampa. Karena kadang, keputusan paling menyakitkan adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Aku pergi pagi itu, tanpa suara, tanpa jejak, naik mobil menuju sebuah rumah kecil milik almarhum bibi yang sudah lama kosong. Letaknya di pinggiran kota, jauh dari semua yang pernah kutahu sebagai rumah. Hari pertama, aku merasa lega. Hari kedua, aku merasa sepi. Dan pada hari ketiga, aku mulai menangis. Aku tak menangis karena menyesal pergi, tapi karena aku sadar, aku telah membiarkan diriku terluka terlalu lama hanya demi mempertahankan ilusi yang tak pernah nyata. Cinta yang kupikir suci ternyata hanya sementara. Keluarga yang kupikir utuh ternyata penuh kebohongan. Hari-hari di rumah itu sunyi. Hanya suara hujan, detak jam dinding, dan halaman buku yang kubuka berulang-ulang tanpa benar-benar membaca. Aku mematikan ponsel. Tidak ingin ada pesan dari siapapun, bahkan dari Faris, bahkan dari ibu. Aku ingin mereka merasakan kehilangan itu, tanpa aku harus mengucapkannya. Tapi pada hari ke-6, ada satu suara yang tak bisa kutahan lebih lama. Suara rindu pada Lana, anakku yang kutinggalkan tanpa penjelasan, tanpa pelukan. Dan meski niatku adalah melindungi diriku sendiri, aku mulai bertanya, apakah aku terlalu egois? Aku kembali menyalakan ponsel. Puluhan pesan masuk, dari Faris, dari ibu, dari tetangga, bahkan dari kepala sekolah Lana. Tapi tak ada satu pun yang bertanya bagaimana perasaanku. Semua hanya bertanya, kapan kamu pulang? Kenapa kamu kabur? Kenapa tidak bicara baik-baik? Tidak ada yang bertanya apakah aku bahagia. Tidak ada yang mengerti betapa pergi bukanlah pelarian, tapi bentuk terakhir dari bertahan. Satu pesan membuatku diam cukup lama. Dari Lana. Mama, aku nggak ngerti. Tapi aku kangen. Aku tidur di kamar mama, biar mama cepat pulang. Ayah bilang, mama sibuk kerja, tapi nenek nangis terus tiap malam. Aku bingung, Ma. Hatiku runtuh. Keesokan harinya aku pulang. Tidak untuk memaafkan. Bukan juga untuk menyambung kembali, tapi untuk Lana rumah itu masih sama. Tapi auranya sudah berubah. Ketika aku masuk, ibu duduk di ruang tengah. Faris berdiri tak jauh dari jendela. Keduanya menoleh bersamaan. Tapi tidak ada pelukan. Tidak ada tangisan haru. Hanya tatapan bersalah dan sunyi yang menggantung seperti awan mendung. Lana yang pertama kali berlari memelukku. Itu satu-satunya kehangatan yang masih tersisa. Aku tidak mengucapkan apapun. Aku hanya duduk, menatap mereka berdua. Dan di sanalah aku tahu, aku kembali bukan untuk kembali menjadi bagian dari mereka, tapi untuk mengakhiri semuanya dengan kepala tegak. Hari-hari setelah aku pulang terasa seperti menggenggam bara. Kami tinggal di rumah yang sama, tapi tak lagi saling menyentuh. Aku tidur bersama Lana, sementara Faris pindah ke kamar tamu. Ibu tetap di kamarnya, namun sejak hari kepulanganku, ia tak pernah menatap mataku lebih dari 3 detik. Tidak ada yang berani memulai percakapan tentang apa yang telah terjadi. Mereka membungkus luka dengan rutinitas, seolah semua akan sembuh jika cukup lama diam. Tapi aku tahu, diam tak pernah menyembuhkan. Diam hanya menumpuk luka hingga meledak dalam sepi. Malam itu, setelah Lana tertidur, aku duduk sendiri di ruang makan. Di hadapanku, 2 cangkir teh yang tak disentuh siapapun. Sudah seminggu sejak aku kembali, dan malam itu aku memilih bicara. Bukan untuk menyembuhkan,
tapi untuk melepaskan. Faris muncul lebih dulu, lalu ibu menyusul. Aku memulai, pelan, tapi tegas. Aku sudah tahu semuanya, lebih dari yang kalian kira. Tak ada yang menyangkal, tak ada yang membantah, hanya wajah tertunduk dan napas berat yang saling bersahutan. Yang paling menyakitkan dari semua ini, lanjutku, bukan karena kalian mengkhianatiku, tapi karena kalian melakukannya di rumah yang kubangun untuk kita. Di rumah yang dulu, aku yakini penuh cinta. Ibu akhirnya menangis, tapi aku tidak menangis bersamanya. Faris mencoba bicara, tapi aku angkat tangan, menghentikannya. Aku tak ingin dengar alasan atau penyesalan. Aku tidak marah, tapi aku juga tidak bisa memaafkan begitu saja. Tidak sekarang. Aku berdiri, lalu mengambil sebuah map dari laci. Di dalamnya ada 2 surat. Surat pengajuan perceraian untuk Faris, dan surat rencana kepindahan ibu ke rumah panti lansia yang dulu pernah ia tolak. Aku ingin kalian hidup dengan pilihan kalian, kataku, menahan gemetar di dada. Tapi mulai sekarang, aku juga hidup dengan pilihanku, tanpa kalian. Ibu menatapku penuh luka. Faris terdiam membeku, tapi aku tidak menyesal. Esok paginya, aku dan Lana keluar dari rumah itu. Kami menyewa rumah kecil tidak jauh dari sekolahnya. Sederhana, tapi cukup. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas tanpa sesak. Lana masih sering bertanya, kenapa ayah nggak tinggal sama kita lagi? Dan setiap kali itu terjadi, aku akan duduk di sampingnya, menatap matanya lalu menjawab. Karena kadang, orang yang kita cintai bukan tempat yang aman. Tapi, Mama janji, Mama akan selalu jadi rumah buat kamu. Aku menutup buku harianku malam itu. Di halaman terakhir, kutulis, aku kehilangan suami, kehilangan ibu. Tapi aku menemukan kembali diriku sendiri. Dan itu adalah pulang yang paling jujur.